Sebenarnya masyarakat kenal sekali dengan sistem guna ulang karena sistem guna ulang itu sudah termasuk kearifan lokal kita. Itu sudah ada, sudah familiar di masyarakat, perlu dipertahankan dan diperluas lagi sesuai dengan industri dan kebutuhan di masyarakat. Nah, maka dari itu hari ini Diet Plastik Indonesia bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan meluncurkan studi pendahuluan mewujudkan solusi guna ulang dan rancangan peta jalan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali oleh produsen di Indonesia. Studi pendahuluan tersebut penting bagi kami karena dapat menjadi rujukan untuk menyusun kebijakan dan regulasi pengurangan sampah yang lebih lengkap dan kuat guna melengkapi kebijakan yang sudah ada. Aspek pemanfaatan kembali atau guna ulang juga menjadi salah satu komponen penting dalam penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah yang menempati hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan daur ulang. Si paling rius, cius! Kita juga jadi bisa meluaskan berita tentang reuse ini ya, atau reduce juga dari limbah plastik. Tema-tema ini dan event-event ini yang sangat membantu kami sih untuk lebih maju lagi di masa mendatang kayak gitu sih. Jadi memang untuk reduce, guna ulang itu sangat penting sih dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam produk-produk yang kita pakai. Tapi juga memang harus konsisten ya, kita harus konsisten juga menjalankan program ini sih gitu. Tanpa konsistensi dari kita, ya tentunya tidak akan berhasil ke depannya. Senang sekali sebenarnya melihat diluncurkan akhirnya studi pendahuluan peta jalan guna ulang hari ini gitu ya, karena sempat beberapa kali juga mengikuti diskusi dengan teman-teman yang membuat peta jalannya sendiri, dan saya rasa ini menjadi salah satu acuan yang bisa dipakai terutama untuk teman-teman produsen FMCG seperti Nutrifood untuk bagaimana sih langkah pertama. Mungkin ya banyak yang bingung pertama tuh harus melakukan apa gitu, lalu tahapan-tahapannya, dan juga lebih memahami sebenarnya untuk melakukan praktek guna ulang sendiri siapa aja mungkin stakeholder yang dapat kita approach pertama kali untuk melakukan berbagai kolaborasi. Mungkin itu tanggapannya. Harapannya dari Nutrifood sendiri juga bisa memetakan ulang kira-kira produk-produk apa yang sebenarnya bisa kami gunakan atau kami approach lebih dulu gitu ya terkait dengan praktek guna ulang ini. Dan juga kalau bisa dilakukan adalah uji coba juga beberapa produk yang memang bisa dilakukan guna ulang gitu ya. Persyaratan keamanan kemasan untuk pangan olahan itu terutama adalah keamanan mikrobiologi dan keamanan kimia. Keamanan mikrobiologi terkait dengan seberapa banyak mikroba yang masih tertinggal di dalam kemasan saat digunakan berulang setelah melalui tahap pencucian, pembersihan, sanitasi. Itu penting karena syarat kemasan untuk pangan olahan harus dalam arti dikatakan bahwa kemasan itu harus steril. Yang kedua adalah karena ini akan digunakan ulang, pasti akan ada tahapan proses pencucian, pembersihan, sanitasi yang kalau kemasan itu tidak tahan terhadap panas, tidak tahan terhadap larutan sanitasi, pasti akan ada disebutnya adalah migrasi. Kita sudah kenal bahwa kemasan kaca, kemasan stainless steel itu adalah kemasan yang benar-benar aman digunakan untuk berulang, tapi untuk apa istilahnya adalah pangan-pangan yang mau pangan risiko rendah, sedang atau tinggi, itu keduanya dua jenis kemasan itu bisa.